Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ramdhani. Nama saya Ridho Asbiasidi. Nama saya Andu Maulud Nur Cahya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kemasan produk souvenir. Bab 1, pendahuluan. Seperti yang kita lihat, latar belakang pembuatan. Membuat suatu hal yang menarik merupakan ciri khas anak muda zaman sekarang. Ya, seperti contohnya membuat kemasan untuk souvenir, untuk kemasan produk makanan, dan lain-lain. Kebutuhan mengemas suatu produk setiap hari semakin meningkat. Fungsi utama dari kemasan yaitu melindungi produk agar tidak rusak ataupun tidak basi maupun lain-lainnya. Namun dengan dibuatnya kemasan souvenir, produk akan terlihat lebih menarik dan lebih indah supaya mencolok pada konsumen. Usaha souvenir memiliki peluang pasar yang cukup baik di Indonesia, bahkan luar negeri sekalipun. Hal ini dikarenakan produk souvenir merupakan produk yang tidak diproduksi dalam jumlah besar-besaran, sehingga unggul dari segi kualitas dan kuantitas. Produk kerajinan tangan pun bisa dibilang memiliki konsumen yang haus akan karya-karya kreatif dan tidak pasaran. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul pembuatan kemasan produk, yaitu souvenir mug. Ya, kita ke slide selanjutnya. Tujuan dan manfaat pembuatan wadah souvenir yaitu agar bingkisan souvenir terlihat lebih menarik dan praktis. Karena menarik, wadah souvenir ini sangat cocok untuk bingkisan pernikahan, kado, dan lain-lain. Tidak itu juga, masih banyak tujuan dan manfaat lainnya. Ya, bab 2, landasan teori. Pengertian kemasan. Kemasan merupakan wadah yang dapat meningkatkan nilai dan fungsi sebuah produk. Pengawasan produk menjadi hal yang penting karena kemasan memiliki dampak fisik dan psikologis. Dalam hal dampak fisik, kemasan berfungsi sebagai wadah dan pelindung. Ya, sementara itu, kemasan memiliki dampak psikologis karena tampilan kemasan dapat menimbulkan kesan tertentu bagi para konsumen yang melihatnya. Akan mempengaruhi presensi mereka terhadap produk yang dikemas. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kemasan adalah suatu bungkus pelindung yang ada pada suatu produk barang yang berasal dari hasil aktivitas pengemasan. Ya, kita slide selanjutnya. Ada beberapa fungsi-fungsi kemasan. Fungsi pertama yaitu fungsi proteksi. Fungsi ini berkaitan dengan proteksi pada produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan lain-lain. Didistribusikan yang berdampak pada pengemasan. Dengan penggunaan kemasan yang mampu melindungi, konsumen tidak perlu mengkhawatirkan produk yang diterima akan rusak atau cacat. Fungsi kedua yaitu fungsi promosional. Untuk mempermudah dalam melakukan proses promosi, perusahaan akan mempertimbangkan kecenderungan konsumen terhadap beberapa aspek seperti warna, ukuran, serta tampilan produk. Kemasan produk yang digunakan dalam proses promosi memiliki fungsi tertentu, yaitu untuk Kemasan produk yang digunakan dalam proses promosi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, self-service.
Kemasan produk yang menjelaskan ciri khas dari sebuah produk yang dijual. Hal ini kemungkinan setiap produk akan memiliki bentuk kemasan yang berbeda-beda, serta ukuran juga yang berbeda-beda. Yang kedua, consumer affluence. Desain kemasan produk yang kreatif, kenyamanan, keandalan, tampilan, dan praktis. Dari kemasan yang berkualitas tinggi, terbukti mampu mempengaruhi konsumen untuk membeli produk meskipun harus membayar dengan harga yang lebih mahal atau lebih tinggi. Yang ketiga, company and brand image. Kemasan merupakan brand image dari perusahaan. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat memberikan kekuatan bagi perusahaan. Dengan demikian, konsumen akan lebih mudah mengenali perusahaan atau merek produk yang ditawarkan. Selanjutnya, fungsi innovation opportunity. Inovasi yang dilakukan berkaitan dengan kemasan produk akan berkaitan dan akan fungsi selanjutnya ada innovation opportunity. Inovasi yang dilakukan berkaitan dengan kemasan produk akan memberikan manfaat baik bagi konsumen maupun perusahaan. Tentunya hal ini juga bisa menguntungkan bagi perusahaan tersebut juga kan. Selanjutnya. Dan kemasan juga memiliki tujuan. Tujuan kemasan produk juga memiliki bermacam-macam tujuan. Beberapa di antaranya, 1. Physical production, yang artinya kemasan memiliki tujuan untuk melindungi produk dari getaran, suhu, guncangan, dan tekanan juga. Masih banyak hal dari yang saya sebutkan tadi ya. Yang kedua, barrier protection, yang artinya penggunaan kemasan bertujuan untuk melindungi dari hambatan, oksigen, uap air, atau debu. Ketiga, containment or agglomeration, adalah suatu benda yang dikelompokkan dalam satu paket sehingga proses transportasi dan penanganannya lebih efisien. Yang selanjutnya ada reducing tail, yaitu kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau kemasan yang akan rusak secara fisik. Ini digunakan untuk menghindari tindakan pencurian ketika produk dalam perjalanan. Selanjutnya, conveniency, yakni fitur yang menambahkan kenyamanan dalam proses distribusi, penanganan, penjualan, pembukaan, dan lain-lain. Tujuan selanjutnya ada marketing, yaitu kemasan dan label yang bertujuan untuk memasarkan produknya dan mengajak konsumen membeli produk tersebut. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis kemasan. Kemasan produk memiliki beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan 1. Struktur isi. Berdasarkan struktur isinya, kemasan dibedakan menjadi 3 jenis, yakni kemasan primer, yakni bahan yang diolah menjadi wadah langsung untuk bahan makanan seperti botol minum dan kaleng susu. Kemasan sekunder, yakni kemasan yang berfungsi untuk memberikan perlindungan pada kemasan. Kemasan primer seperti kotak kardus dan kotak peti kayu. Kemasan tersier, yakni kemasan yang dapat digunakan untuk melindungi dalam proses penyimpanan, identifikasi, atau pengiriman. 2. Frekuensi pemakaian. Jenis kemasan berdasarkan pemakaian juga dibedakan menjadi beberapa macam seperti kemasan disposable, yaitu kemasan yang hanya bisa digunakan satu kali seperti kemasan daun, pisang, dan plastik. Kemasan multi-trip, yaitu kemasan yang bisa digunakan berkali-kali dan bisa dikembalikan kepada penjual untuk digunakan kembali seperti botol kaca pada saus atau galon air minum. Kemasan semi-disposable, yaitu kemasan yang bisa digunakan kembali oleh konsumen
seperti botol kaca, sirup, atau kaleng biskuit. Untuk selanjutnya bab 3 pembahasan. Alat dan bahan. 1 karton, ukuran A3, jumlah 1. 2 kardus, ukuran A3, jumlah 1. Gunting standar, jumlah 2. Double tip standar, jumlah 1. Penggaris standar, jumlah 1. Pulpen standar, jumlah 1. Pensil standar, jumlah 2. Pita warna merah muda, 1, 50 cm. Desain untuk slide selanjutnya adalah desain gambaran kerja. Ukuran awal kardus adalah 41 x 41, dan ini adalah gambar hasil setelah digunting atau setelah di kumaha balikannya. Untuk selanjutnya desain atau gambaran kerja. Ukuran awalnya adalah 41 x 41, dan ini adalah hasil dari setelah digunting atau setelah pembuatan. Proses atau langkah pembuatan. 1. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti gunting, kardus, spotlight, penggaris, pensil, penghapus, dan double tip. 2. Buat pola pada kardus dan spotlight dengan ukuran sesuai desain di atas. 3. Gunting sesuai pola yang telah dibuat. 4. Satukan kardus dan spotlight dengan double tip. 5. Gunting dan lumbangi dua tutup yang berhadapan. 6. Masukkan pita ke dua lubang dan tali. 7. Selesai. Ini adalah foto hasil karya tersebut. Jadi, kesimpulannya, model souvenir adalah suatu bingkisan berupa box yang ternyata memiliki nilai jual yang cukup tinggi jika diberi sentuhan kreatif dan inovatif. Karena berbagai bagian orang pada zaman sekarang sudah mengikuti perkembangan zaman, yaitu dengan memberikan hadiah atau berupa bingkisan atau kado dan lainnya menggunakan bungkusan souvenir yang menarik. Dan kesimpulan dari kelompok kami. Di selanjutnya ada daftar pustaka yang merupakan sumber dari pencarian kami, dan di slide selanjutnya ada dokumentasi berupa foto saat mengerjakan membuat bingkisan dan foto kelompok. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.